Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Bu Nadia Farah Ferdianti, biasa dipanggil Bu Nadia. Di sini Ibu mengajar matematika wajib kelas 11. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang induksi matematika. Adapun pertemuan pertama yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi induksi matematika. Yang kedua, contoh pembuktian secara langsung maupun tidak langsung. Dan tugas pertama pada pertemuan pertama. Nah, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan induksi matematika? Nah, ini sebagai tugas pertama kalian ya pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum mengetahui induksi matematika, kita harus mengetahui metode pembuktian secara langsung. Yang pertama, pengecekan satu persatu. Nah, contohnya, buktikan bahwa untuk semua bilangan genap X antara 4 sampai 20, X dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Nah, kita buktikan ya dengan cara pengecekan satu persatu, di mana kita urutkan bilangan genap antara 4 sampai 20, diantaranya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, sedangkan bilangan prima yaitu 3 dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membuktikan bilangan genap X antara 4 sampai 20, X dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Nah, 4 itu hasil penjumlahan dua bilangan prima, yaitu 2 ditambah 2. Sedangkan 6 itu didapat dari penjumlahan bilangan prima 3 tambah 3. Nah, sedangkan 8 itu didapat dari penjumlahan dua bilangan prima, yaitu 3 dan 5, dan seterusnya sampai 20, yaitu penjumlahan bilangan prima 7 ditambah 13. Nah, di sini terlihat bahwa semua bilangan genap N atau X lebih besar sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 20 dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu lanjut pada contoh yang kedua. Nah, yang kedua, metode pengecekan secara umum. Contohnya, buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap. Kita buktikan, kita ambil sembarang X dan Y, di mana X dan Y bilangan genap. Akan dibuktikan bahwa X ditambah Y adalah bilangan bulat juga. Nah, karena X dan Y adalah bilangan bulat, maka X sama dengan 2M dan Y sama dengan 2X untuk bilangan-bilangan bulat M dan N. Sehingga X ditambah Y sama dengan 2M ditambah 2N. Nah, angka 2-nya kita keluarkan ya, sehingga 2 dalam kurung M ditambah N. Ini bersifat distributif. Nah, kita misalkan M ditambah N-nya itu sebagai K. Nah, karena M dan bukan S ya, tapi N adalah bilangan bulat,
maka K juga bilangan bulat juga. Nah, sehingga X ditambah Y sama dengan 2K untuk semua bilangan bulat K. Berdasarkan definisi bilangan genap, berarti bahwa X ditambah Y merupakan bilangan bulat karena merupakan hasil kali dua bilangan bulat. Nah, di sini terbukti bahwa jumlah dua bilangan bulat genap adalah bilangan genap juga. Nah, selanjutnya adalah pembuktian dengan kasus-kasus. Nah, di sini untuk sembarang bilangan real X, buktikan bahwa X, nilai mutlak X, jika nilai mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Nah, kita buktikan, misalkan X adalah bilangan real yang memenuhi nilai mutlak X lebih besar dari 4. Nah, kita ketahui nilai mutlak X lebih besar dari 4 berarti bahwa X ini memiliki dua arti, yaitu X lebih besar dari 4 atau X kurang dari min 4. Nah, jika X-nya lebih besar dari 4, maka kalau kita kuadratkan masing-masing kedua ruas, yaitu menjadi X kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16, atau kita bisa tulis X kuadrat lebih besar dari 16. Nah, jika X kurang dari min 4, berarti min X lebih besar dari 4. Sehingga kalau kita kuadratkan, maka hasilnya X kuadrat lebih besar dari 16. Jadi kesimpulannya adalah baik X lebih besar dari 4 maupun X kurang dari min 4, maka didapat nilai X kuadrat lebih besar dari 16. Nah, ini terbukti bahwa jika nilai mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Nah, di sini ada contoh lagi tentang rancanglah formula yang memenuhi pola 1 ditambah 2 tambah 3 tambah sampai 80. Nah, contoh yang kedua adalah rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan berurutan mulai 1 hingga N dengan N sembarang bilangan asli yang genap. Nah, kemudian uji kebenaran formula tersebut untuk menghitung 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai dengan 10. Nah, kita jawab dengan cara menyelesaikan. Yang pertama contoh 1. Nah, bilangannya yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 sampai 80, di mana N-nya sama dengan 80. Kita urutkan atau kita bagi 2 dari 1 sampai 40. Nah, dari 80 sampai berarti 41. Kita tukar posisinya, ya. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 40, sedangkan 80 tambah 79 tambah 78 sampai 41 kita jumlahkan, maka hasilnya sama-sama 81. Nah, terdapat 81 sebanyak N dibagi 2 pasangan bilangan, sehingga N dibagi 2 dikali 81 itu hasilnya, karena N-nya sama dengan 80, nah 80 dibagi 2 itu sama dengan 40. Kalau dikalikan dengan 81, maka hasilnya 3240. Jadi formula untuk
pola 1 ditambah 2 tambah 3 sampai 80 adalah 3240. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah 2 ditambah 4 tambah 6 tambah titik-titik sampai 2n, ya. Sama seperti contoh yang pertama, ya. Kita urutkan dari 2, 4 ditambah 6 sampai seterusnya. Nah, sedangkan kalau 2n, berarti kita hitung mundur, ya. Karena ini selisihnya 2, maka 2n tambah 2n min 2 tambah 2n min 4 ditambah 2n min 6 sampai seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan 2 ditambah 2n menjadi 2n plus 2. Begitupun selanjutnya. Karena terdapat 2n plus 2 sebanyak n per 2 pasangan bilangan, sehingga n per 2 dikali 2n plus 2. Nah, didapat rumusnya adalah n dikali 2n plus 2 per 2. Nah, kok bisa n kuadrat plus 2 dapat dari mana? Nah, n kali 2n menghasilkan 2n kuadrat. Sedangkan n kali ditambah 2, n dikali 2 yaitu jadi 2n. Nah, karena sama-sama ada duanya, maka kita hilangkan, kita bagi, yaitu 2 bagi 2 yaitu 1, maka didapat n kuadrat plus n. Jadi formula untuk pola 2 ditambah 4 tambah 6 sampai dengan 2n adalah n kuadrat ditambah n. Nah, tadi soal yang diminta 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai dengan 100, dimana n-nya adalah 50. Kita masukkan ke formula yang telah kita dapat, yaitu n kuadrat plus n. Nah, n-nya kita dapat adalah 50, berarti 50 kuadrat ditambah 50 sama dengan 2550. Jadi formula untuk 2 ditambah 4 tambah 6 sampai dengan 100 adalah 2550. Nah, ini adalah tugas pertama kalian. Kalian catat, ya, kalian tulis dan kalian kerjakan di buku tugas matematika wajib, ya, jangan dicampur dengan catatan. Nah, batas pengumpulannya sampai jam 3 sore hari ini juga, ya. Di sini ada 2 soal tapi beranak, ya. Yang pertama ada 4 anaknya, yang kedua itu cuma 1, jadi totalnya 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.